Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sofyan di Jogja. Mas Sofyan itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014 lalu. Dan Mas Sofyan di tahun 2014 itu ceritanya kayak lagi nyari pekerjaan. Ya, nyari pekerjaan apapun lah, pokoknya serabutan, dan memang biasanya itu berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan. Nah, ada satu temannya Mas Sofyan, ini yang nasibnya itu lumayan cukup beruntung. Jadi mengawali karir sama bermain proyek-proyek kayak gitu ya. Sebagai tukang juga, namanya Mas Agus. Cuman Mas Agus itu kayak melangkahnya itu lebih cepat gitu. Dan sampai akhirnya Mas Agus itu udah memulai jalan sendiri, ya boleh dibilang kayak semacam udah menjadi seorang kontraktor lah, kontraktor kecil-kecilan kayak gitu ya. Biasanya itu nanganin proyek kayak di perkampungan, bikin selokan, bikin got atau apa kayak gitu. Nah, itulah yang diambil oleh Mas Agus. Beberapa kali si Mas Sofyan tadi juga sering ikut, bahkan sempat sampai ke luar Jawa sana, di daerah Bali itu pernah ikut juga sama Mas Agus. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu ya. Muter-muter kasihan kalau nggak disebutin. Jadi kawan-kawan semua, terima kasih banyak untuk yang sudah memesan bawang gorengnya. Yang baru mesan ini, yang sekarang lagi dikirim, semoga cepat sampai dalam kondisi yang baik tentunya. Dan bawang gorengnya Wiji ini adalah bawang goreng premium, murni tanpa campuran tepung, tanpa campuran ubi, singkong, dan sebagainya. Jadi benar-benar bawang, rasanya juga dijamin mantap. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang penasaran, belum pernah memesan, pengen tahu gitu ya, bisa didapat di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau nanti lengkapnya ada di deskripsi di video di bawah ini. Itu aja, dan kita lanjut cerita dari Mas Sofyan tadi. Setelah menghubungi Mas Agus, waktu itu memang lagi nggak ada kerjaan ya. Sebelumnya itu sempat ditawari sama Mas Agus, Pian, kamu mau ini nggak? Kamu lagi nganggur nggak? Aduh Mas, sorry aku, sorry Gus, manggilnya nama doang, mereka seumuran ya. Aduh sorry Gus, aku sekarang lagi ada pekerjaan di sini. Nah, sampai akhirnya ya sudah, si Mas Agus pun mungkin berpikir, alah Sofyan lagi sibuk kali atau gimana. Dia pun udah nggak nawar-nawarin yang namanya proyekan-proyekan tadi. Sampai suatu hari Mas Sofyan itu udah kepentok, iya ya aku udah 10 hari lebih nganggur gitu, rasanya tuh udah enak banget. Cobalah kontak Agus. Akhirnya Mas Agus pun dihubungin, Gus lagi ada ini ndak katanya. Kata si Mas Sofyan to the point ya gitu. Oh ada Pian, kata si Agus. Kebetulan aku lagi nyari satu orang, aku lagi nyari 2 orang sih gitu ya. Tapi 1 orang dulu ndak apa-apa. Kenapa? Mau ikut atau gimana? Ditanya begitu kan Mas Sofyan. Emang posisinya di mana Gus? Ini aku sekarang lagi garap di daerah Sleman. Nah si Mas Sofyan sama Mas Agus itu daerah selatan Jogja sana. Ini tuh agak ke atas ke situ ya. Aku lagi garap di daerah sini, kata si Mas Agus. Ya udah kalau kamu misal minat, kamu kesini aja, kata si itu kan. Ya wis, kira-kira kapan ya Gus ya? Terserah kamu, besok juga boleh. Akhirnya apa? Mas Sofyan pun kesana. Cuman kata Mas Agus, kamu kalau kesini agak sorean aja Pian gitu ya. Soalnya aku kan lagi ada di tempat proyeknya tuh susah masuk ke dalam, kata si itu Mas Agusnya. Ya oke nanti aku ke situ sorean deh. Akhirnya si Mas Agus pun sore hari datang ke tempatnya Mas Sofyan, dikasih alamatnya dan sebagainya. Itu adalah sebuah kos-kosan. Jadi biasaan memang begitu Mas Agus itu kan kesana kemari gitu ya, pindah-pindah. Ya saat harus diam di suatu tempat karena mungkin lagi bikin proyeknya memang lumayan cukup lama, sebulan 2 bulan, Mas Agus itu biasanya itu ngontrak atau ngekos gitulah. Nah, ini ada satu kos-kosan di sana. Akhirnya si Mas Sofyan pun nyariin kosan tadi, nggak ketemu-ketemu gitu. Di mana sih? Udah ngontek Mas Agus beberapa kali, dikasih petunjuk. Ternyata ya memang kos-kosannya itu lumayan masuk ke dalam, itu deket banget sama area
bukan area penduduk lah, kayak semacam dibilang sawah juga bukan, banyak ilalangnya semacam itu. Memang di depan kosan tersebut ada sebuah rumah, ada 1-2 rumah gitu ya. Cuman nanti kesannya kosong lagi, daerah yang sepi lah. Dan kos-kosan itu di ruas jalan tersebut adalah bangunan terakhir. Ketemu kan kata si Mas Sofyan, alhamdulillah ketemu, cuman ya begini. Mas Sofyan sendiri itu nggak mikir, oh takut atau apa, dia juga ya karena orang proyek biasa masuk-masuk ke tempat seperti itu. Cuma nungguin ini Agusnya udah pulang atau belum gitu. Di kontak lagi, bentar Pian, 5 menit kata si Mas Agus. Akhirnya 5 menit pun datanglah Mas Agus bener. Gimana? Susah nyarinya tadi? Wah susah lumayan Gus. Nyari ngekosnya di tempat beginian. Lah selagian nyari tempat yang bagus-bagus. Ngapain juga, enakan di sini, tenang kata si Mas Agusnya. Yaudah masuk yuk, masuk dulu. Akhirnya Mas Sofyan pun masuk di tempatnya Mas Agus sana. Untuk karyawan atau tukang-tukang yang lain, ini mereka biasanya dibikinin sama Mas Agus ya tempat tinggal sementara gitu ya, itu di dekat-dekat proyek di sana, atau memang ngekosnya atau dikontrakin itu juga deket-deket situ. Nah Mas Agus nggak betah kalau deket-deket proyek di sana, apalagi maksudnya deket sama anak buahnya begitu ya. Nanti jadi begitulah obrolannya itu, kata Mas Agus itu kurang enak, kurang cocok. Untuk pekerjaan oke, tapi untuk bareng-bareng rasanya enggak deh. Makanya Mas Agus memilih untuk memisahkan diri di daerah tersebut yang memang sedikit lumayan cukup jauh. Ya kalau ditempuh sepeda motor sekitar 15 menit lah. Nah akhirnya sudah, si Mas Sofyan pun masuk ke dalam kosan itu. Ada sekitar 6 kamar di sana. Hadap-hadapan itu 3 kamar. Ini kayak satu bangunan rumah gitu ya. Kanan kiri kamar semua. Ini pintu masuk utama, serep. Kamar, tiga masing-masing ya 6. Dan di ujung situ area kamar mandi. Ya buat Mas Sofyan ini lumayan lah gitu kan, berarti artinya malam ini aku bakalan tidur di sini. Nah sudah, Mas Agus pun akhirnya ngobrol, kamu bisa mulai besok Pian? Ya besok aku bisa mulai. Ya wis lah kalau kayak gitu, udah kamu istirahat dulu di sini kata situ kan. Nanti kesananya gimana Gus? Ya terserah kamu mau tidur sini boleh, kamu kayak sama siapa aja. Soalnya apa? Sofyan ini sama Agus itu udah temenan udah lama. Sementara anak buah yang lainnya itu kan orang-orang yang baru dikenal gitulah. Urusannya hubungannya sama pekerjaan doang. Terserah kamu Pian, kamu mau di sini, oke, kamu mau di bedeng sana juga boleh kata si itu. Kata si Mas Agus. Nantilah lihat nanti kata Mas Sofyan ya. Akhirnya sudah. Sore itu pun di situ Mas Agus sama si Mas Sofyan, dan Mas Agus alangkah baiknya dia itu udah beliin nasi bungkus. Kamu udah makan belum? Belum. Nah ini udah tak beliin katanya. Kamu makan? Wah makasih Gus. Ini nanti potong gaji nggak Gus? Wah tenang aja katanya. Sehari nggak tak gaji kata si Mas Agus ya, bercanda-bercanda gitu ya. Udah makan. Dimakanlah sama Mas Sofyan. Jadi kosan itu tuh sepi banget gitu ya. Nanya sama Mas Agus, Gus tinggal sama siapa aja di sini? Ya aku di sini sendirian, cuman sama kamu doang ini ada tamu. Enggak, maksudnya di itu sekitar sini ada berapa kamar yang isi katanya. Di sini kamarnya kalau nggak salah keisi 4, ada 2 yang kosong. Nih yang pojok sana itu cewek kata si Mas Agus. Cakep kata si Mas Agus begitu kan. Masa sih? Mas Sofyan kan ya tertarik gitu. Kerja di mana? Kerjanya aku nggak tahu, cuman cakep. Masalahnya dia itu jarang pulang kata si Mas Agus. Oh gitu, ya wis lah. Mas Sofyan pun berpikir, aku tinggal sini aja Gus, aku tinggal sini aja ya Gus ya. Ya terserah kamu kata si itu kan. Udah. Nah Mas Agus ngomong 4 kamar. Cuman dari tadi ini kok rasa-rasanya nggak ada satu kamar pun, nggak ada satu orang pun yang datang. Bahkan itu kan udah sore datang ke sana itu sekitar jam 5 ya. Sampai mau jam 6 sore, sampai maghrib pun gitu ya. Udah lewat, ini udah masuk malam. Belum ada satu orang pun yang datang. Memang di depan itu ada beberapa sendal, ada beberapa sepatu, dan di depan kamar-kamar itu juga ada tanda-tanda kehidupan lah. Maksudnya ada rak sepatu di situ, ada tong sampah, terus sama ada keset juga
Ya artinya, oh ini memang ada beberapa kamar yang nggak ada kesetnya gitu. Cuman ini buat Mas Agus, oh ya wis lah ada orang, cuman mungkin mereka belum pulang kali. Pikirnya si Mas Sofyan ya. Dan akhirnya malam hari pun tiba. Mas Agus itu bilang, Pian, pertama dapat telepon Mas Agus. Ngomong-ngomong sepertinya serius ngobrol di luar ya, keluar kamar. Oh udahlah itu urusan bisnis dia kali ya. Ngobrol-ngobrol lumayan cukup lama sekitar 10 menit. Akhirnya apa? Pian, kamu tak tinggal dulu ndak apa-apa ya gitu ya di sini. Nggak apa-apa Gus, santai kata si Mas Sofyan. Ya wis, aku tak keluar dulu sebentar soalnya ini ada urusan dan aku nggak bisa ngajak kamu kata si Mas Sofyan. Udah tenang aja, kata si Mas Agusnya. Udah tenang aja Gus, keluar aja aku sini. Ya. Awas ya jangan gangguin yang di situ ya kata si itu. Iya tenang aja, aman kata si Mas Agus. Akhirnya sudah, Mas Agus pun keluar sekitar jam 7 malam. Mas Sofyan ya mulai bengong santai di sana, keluarin baju, ngerapiin baju dan sebagainya. Yang di kamar Mas Agus sekiranya berantakan, diberes-beresin sama Mas Sofyan sebagai tanda terima kasih lah. Udah kesini dikasih makan lagi, nanti disediain tempat tidur gitu kan. Ya terima kasihnya begitu, dirapi-rapiin, diberes-beresin. Sampai sekitar jam 7, Agus kok belum pulang gitu. Sampai sekitar jam 8 gitu. Agus kok belum pulang, lama juga gitu ya. Ya sudah, bengong, dia pun lihat-lihat ada beberapa buku konstruksi di sana yang berhubungan dengan teknik sipil kayak gitulah. Dibaca-baca sama Mas Sofyan. Ada beberapa yang ngerti, ada beberapa yang enggak lah. Cuman daripada bengong, ada radio juga kecil di sana, dihidupin sama Mas Sofyan. Udah, ditungguin sampai jam 9. Agus kok nggak pulang-pulang ya. Aku mau SMS itu nggak enak. Karena apa? Agus itu lagi urusan bisnis. Kalau misal aku SMS atau nelpon, Gus kapan pulang, itu kan ya aku mengganggu gitu pikirnya Mas Sofyan. Jadi ya sudahlah aku diem-diem aja. Mana sebenarnya Mas Sofyan itu udah merasa agak takut di sana. Perasaannya itu mengatakan kalau aku itu tinggal di bangunan ini tuh sendiri. Agus bilang katanya ada 4 kamar terisi, cuman aku nggak melihat bukti itu. Maksudnya kok nggak ada orang yang jalan, dari tadi kan pintu dibuka ya, itu kok nggak ada orang jalan lewat masuk ke sana, ke kamarnya atau apa gitu ya. Belum ada satu orang pun pulang. Ini udah jam 8 malam, sampai jam 9 malam pun sama. Tuh kan belum ada yang pulang. Si akhirnya apa? Karena merasa nggak nyaman, mulai muncul rasa takut, Mas Sofyan pun akhirnya keluar dari kamar. Pintu tetap dibiarkan terbuka gitu ya. Mas Sofyan pun menuju ke teras sana di depan bangunan tersebut. Ngerokoklah di situ. Bener-bener sepi banget. Hampir nggak ada selama Mas Sofyan duduk di sana itu cuma 1 orang doang yang lewat. Itu naik sepeda motor ke sana. Habis itu tuh nggak ada orang lewat lagi. Bener-bener sepi banget. Dia di luar pun asem, sepi ya. Udahlah, masuk, aku mau tidur gitu. Besok kerja, udah jam 9 lewat kan, udah hampir setengah 10. Mas Agus pun masuk ke dalam kamar. Saat masuk ke dalam kamar, di situ baru pintunya itu ditutup, grep, karena dia mau tidur. Nah, pintu ditutup. Disitulah nggak lama Mas Agus mendengar ada bunyi teplak kayak orang jalan pakai sendal. Wih, baru pulang jam segini, dan kenapa aku membayangkannya kok teplak-teplak kayak gitu? Mirip kayak sandal cewek gitu pikirnya si ini. Siapa ya kira-kira ya, kok mirip sandal cewek? Nah ini lampu kamar kan udah udah diganti pakai lampu yang agak adem gitu ya. Lumayan cukup gelap, jadi nggak terang banget, lampu tidur lah. Di luar kan terang. Mas Sofyan begini, ngelongok ke arah itu, siapa sih yang baru pulang, ngintipin gitu ya. Ini lewat tepat di depannya Mas Sofyan, ih cewek gitu ya, tapi karena cepet banget, begitu ngelongok dia tuh lewat gitu, ini cepet banget. Ini jangan-jangan cewek yang diceritain sama Agus itu, yang tinggal di kamar depan pojok itu, kata si ini kan pikirnya. Membayangkan tadi lewat sini, kebayang asem-asemnya gitu ya kan, karena baru pulang kerja mungkin ya,
kebayang asem-asemnya itu kayak gimana. Wis pikirannya Mas Sofyan itu udah nggak karuan banget waktu itu. Tapi akhirnya udah tidurlah, aku mau tidur. Akhirnya tidurlah rebahanlah si Mas Sofyan tadi. Agus nggak pulang-pulang, udah hampir jam 10 malam. Tiba-tiba jetrek, ada bunyi jetrek dari depan, lampu itu mati, listrik trep. Wah, gelap gulita kan. Waduh, lampu mati begini. HP akhirnya dicari, dinyalain. Nah, begitu dinyalain udah lumayan ada cahaya terang. Ini nggak ada bunyi apapun di sana. Ada orang jalan kaki atau gimana. Ini kayaknya di depan mati. Ntar deh, tunggu deh 5 menit pikirnya si Mas Sofyan. Mana aku nggak tahu lagi itunya di mana meterannya. Pasti ya di luar sana. Nanti tunggu 5 menit. Akhirnya setelah 5 menit Mas Sofyan pun mulai mulai ada niat, aku mau gerak, aku mau keluar sana, mau nyalain lampunya, mau nyalain listriknya. Baru mau gerak sebentar, ini dari arah, jadi kamar itu depan ada pintu kan, pintu itu ngadep ke dalam. Nah sisi luarnya, ini ada pekarangan di situ buat jemuran-jemuran kayak gitu. Ada jendelanya, ada tralisnya juga, relatif lumayan cukup aman. Nah di situ Mas Agus itu mendengar ada bunyi kretetek. Antara dua pilihan, bukan Mas Agus ya, Mas Sofyan, mohon maaf salah nama. Antara dua pilihan, ini bunyi tuh kayak mungkin ekornya cicak, kretek saat ini ya lagi berada di atas kaca atau gimana, atau jari-jari yang mainin, kretek kayak gitu. Mas Agus itu bunyi apa? Pikirnya kan, itu bunyi apa sih? Mau dilongok nggak berani, tapi itu bunyi terus. Waduh gitu kan. Ya udah dah. Aku keluar. Aku mau nyalain. Pintu pun dibuka kan gelap banget. Cuman pakai senter handphone. Senter handphone kan nggak bisa nggak bisa terlalu jauh ya. Paling mentok-mentok 1 meter 2 meter begitu terangnya. Kesana jalan, begitu buka pintu, di depan pintu kamar depan, pintu yang kata Mas Agus itu kamarnya cewek, pintunya itu kebuka. Mas Sofyan salah terus. Mas Sofyan itu keluar ke sana, terus samar-samar ngelihat dari matanya gitu bagian atas, loh pintu itu kebuka. Cuman Mas Sofyan mau langsung ngelihat ke sana itu kan nggak enak. Jadi ya ini senternya pun dikebawahin, nggak disenterin ke situ. Nah, samar-samar Mas Sofyan udah muter badan, kali ini dari sudut mata. Ada sesuatu, ada sosok yang duduk di dalam kamar dan duduknya itu dekat pintu. Itu siapa ya yang duduk di sana ya? Apakah si cewek itu? Akhirnya Mas Sofyan nyapa deh gitu kan. Nengoklah ke sana ke kamar tersebut dan memang ada seorang perempuan yang duduk di situ, tapi perempuannya itu aneh. Ukurannya itu gede, dia itu lagi duduk, cuman tingginya itu setengah dari pintu. Posisi duduk ya, ini tingginya setengah dari pintu. Itu kan artinya lebih besar dari ukuran normal. Dan kok rambutnya panjang begitu ya, bajunya itu putih semua. Pas aku sedih, kok kayak mirip kayak kuntilanak pikirnya. Dia pun sempat berhenti begini, akhirnya nengok ke sana. Mbak, gitu kan. Mbak, si sosok itu tuh diem aja. Ya posisinya tuh kayak gitu, duduk begini, rambutnya tuh panjang. Ke bagian dada sini 2 gitu memanjang. Oh kayak kuntilanak sumpah. Bukan. Mas Agus pun akhirnya ke depan sana. Nah begitu ke depan, dijetreklah si lampu tadi. Trek, balik lagi, nolak gitu. Artinya waduh, ini ada yang korslet nih kalau kayak gini. Waduh bakalan lama. Mas Sofyan, bukan Mas Agus. Mohon maaf kalau salah sebut nama terus. Soalnya yang gampang itu nama Agus itu gampang banget. Kalau Sofyan itu agak susah itu. Nah Mas Sofyan coba nyalain lagi, nolak lagi, ceprat gitu kan. Udah nanti rusak. Tak biarin aja, udahlah aku masuk, diem aja. Akhirnya Mas Sofyan pun masuk ke dalam lagi. Yaitu nengok ke arah sana, ke arah pintu yang ujung tersebut. Nah saat nengok ke arah pintu ujung, kali ini tuh ganti, berubah. Ada seorang cewek, ya cewek muda gitu ya. Ini pakai celana pendek, pakai kaos doang, pakai t-shirt. Ini lagi berdiri di pintu. Mas Agus pun, Mbak gitu kan. Nah si perempuan tadi itu nanya sama Mas Agus, nggak bisa dinyalain ya Mas? Ditanya begitu. Iya Mbak, nolak terus Mbak.
jetrek terus. Udah tak coba 2 kali, tapi jetrek lagi. Ya udah Mas, ndak apa-apa, sekali-kali gelap-gelapan begini biar enak, kata si perempuan itu. Mas Sofyan pun langsung tek, bahasanya kok agak aneh gitu ya. Gelap-gelapan biar enak, maksudnya apa ya? Aduh gitu ya. Aku ndak punya uang, langsung nyambungnya tuh ke sana gitu kan. Iya Mbak, kalau gelap-gelapan begini ya ada enaknya ada enggaknya. Enggak enaknya kalau sendirian, tapi enaknya kalau ada yang nemenin, itu baru enak Mbak. Ini teman saya lagi keluar belum pulang-pulang, si Mas Agusnya. Oh belum pulang, lagi keluar, berarti sendirian ya Mas di sini? Iya Mbak, saya sendirian Mbak, yang lain ini belum pada pulang ya? Iya, yang lain belum ada pulang, berarti cuman ada Masnya sama saya aja berdua di sini. Dek gitu lagi kan si Mas Sofyan. Wah, kode ini nih, kode bening nih pikirnya sih itu Mas Sofyan. Wah, ini bening kayak gini gitu ya, jelas banget, transparan banget. Aku mesti gimana gitu ya pikirnya Mas Sofyan. Iya Mbak, pokoknya kalau Mbaknya takut bilang ya Mbak ya gitu ya. Ya takut Mas sebenarnya, kata si perempuan itu. Ya udah Mbak, sini tak temenin, kata Mas Sofyan kan. Udah ngobrol-ngobrol aja di sini. Iya Mas, kalau enggak sini aja Masnya yang kesini gitu. Saya enggak enak kan kalau misal ke situ, Masnya aja yang kesini. Mas Sofyan pun seneng gitu ya. Wah, apa ini gitu ya. Dia pun bangun mendekat ke arah si cewek tadi. Ya makin kelihatan gitu ya dari sorot handphonenya yang kemana-mana gitu, samar-samar itu terlihat. Cantik gitu ya, sepertinya cantik. Ini udah mandi belum ya? Tapi aku suka yang asem-asem, kata si Mas Sofyan. Mendekat ke situ dan si cewek tadi pun mundur gitu, masuk ke dalam kamarnya kan. Nah Mas Sofyan mendekat ke sana, samar-samar di dalam kamar tersebut. Ini berarti di pojokannya, dia tuh melihat itu sosok perempuan yang di awal tadi duduk di sana. Ya udahlah, itu udah jelas kuntilanak, jelas banget, kata si Mas Sofyan. Itu di pojokan apa sih gitu, ini si cewek ini kesana itu udah ketutup sama pintu. Itu di pojokan apa sih kayak gitu, kuntilanak atau bukan? Makin mendekat sampai bener-bener Mas Sofyan itu berdiri di depan pintu. Pintunya kan dibuka begini, Mas Sofyan nyariin. Loh, mana cewek tadi? Malah adanya tuh itu doang. Adanya sosok kuntilanak itu doang, dan si sosok kuntilanak itu mulai gerak badannya gitu, mulai goyang. Nah di situ Mas Sofyan udah ini udah nggak bener, ini udah aku nggak tahu lah dia itu siapa gitu. Langsung balik lagi, bodoh amat dengan kamarnya Agus. Aku ke depan, akhirnya Mas Sofyan pun ke depan sana. Dia nggak duduk di teras tapi duduk di pinggir jalan. Kali itu nelfon si Mas Agusnya, diteleponi. Di telepon langsung diangkat gitu kan. Woi gitu kan. Gimana Pian? Kenapa? Aman di kosan? Gus, kamu ini aku minta maaf, kata si Mas Sofyan. Aku minta maaf banget. Aku tahu mungkin kamu lagi urusan bisnis atau apa. Iya, kenapa? Gus, ada setan di kosan Gus, dan sekarang kondisi kosan itu lampunya mati, katanya begitu kan. Waduh, bentar lagi aku pulang, bentar lagi, kata si. Kalau enggak gini, Pian, itu yang air di belakang, kamu cabut aja dulu, itu suka korsletnya tuh dari sana, kata si itu kan. Terus kamu nyalain lagi. Lah enggak Gus, aku ndak berani masuk lagi. Aku ini lagi duduk pinggir jalan Gus, sumpah. Itu ada ini. Ya wis aku tak pulang, kata si Mas Agus. Matiin dulu. Ya matiin. Mas Sofyan pun nungguin di situ di pinggir jalan, dan mungkin kurang lebih sekitar berapa menit gitu ya, sekitar 10 menit kemudian Mas Agus pun kelihatan dari kejauhan itu ada sebuah motor, lampunya tuh lampu motor Supra gitu, Supra X yang lama. Duh, itu tuh si Agus nih. Akhirnya apa? Itu motor dinasnya Agus, kemana-mana proyek di mana itu pasti dibawa motor itu. Beneran nyampe. Pian, ngapain di sini, kata si Mas Agus. Gus, itu Gus, sumpah Gus, ada setannya Gus di situ Gus. Ya sudah, yuk masuk. Akhirnya motor kan diparkir, masuklah. Mas Agus nyalain handphonenya, lampunya. Si Mas Sofyan pun ikut di situ ngelihat ke arah kamar sana, dan kamar itu tuh kondisinya tertutup. Tadi kan kebuka kan, ketutup, kamarnya Mas Agus yang kebuka. Akhirnya sudah dicabut dulu ini yang buat air,
Mas Agus pun ke depan lagi. Sopyannya itu udah ndak mau. Gus, sumpah aku takut banget. Ya. Akhirnya dinyalain cetrak, terang lagi. Di situ masuk ke dalam kamar kan. Tetap ngeliatin kamar yang itu, terus yang di pojok, terus kenapa Pian? Ada apa? Kata si Mas Agus. Gus, aku tadi Gus, lampu mati di sini dan itu yang di depan itu yang aku udah tahu itu beneran yang nungguin cewek atau bukan sih Gus gitu. Mas Agusnya tuh mesem gitu kayak menyembunyikan sesuatu. Gus, terus terang Gus, ya udah kamu ceritain dulu kayak gimana. Akhirnya diceritain sama Mas Sofyan, tadi udah cewek begini, udah inilah kode bening kata si itu kan. Dan pas aku deketin situ, ya ada kuntilanak di dalam kamar itu gitu. Mas Agusnya pun ketawa di sana dan akhirnya Mas Agus cerita. Jadi gini Pian, kosan ini itu punya temenku kata si Mas Agus. Ini tuh punya temen aku. Nah, kasusnya itu begitu kata Mas Agus. Jadi enggak laku lah intinya. Gara-gara ya seperti itu penghuni sini katanya itu enggak nyaman atau gimana. Dan ya sudah, aku daripada pusing-pusing sini tak tempatin. Aku kan emang enggak terlalu mikirin yang begitu-begitu Pian. Aku tahu di kamar ujung itu ya memang kosong, memang nggak ada penghuninya di sini. Ini tuh cuman aku doang setiap hari itu di sini. Alah, udah terbiasa. Aku itu udah 2 minggu di sini, udah terbiasa. Itu kan kamu lihat baru 1, nanti malam itu makin rame lagi katanya. Wus, mulai berisik gitu ya. Cuman nanti kalau paginya ya nggak ada apa-apa di sana kata si Mas Agusnya. Pintu tak tutup ya Gus ya? Ya tutup aja, tutup. Akhirnya ditutup, grep. Kamu lapar lagi ndak kata situ. Aku lapar Gus. Ya udah, ini tak bawain bentar di motor katanya. Gus, aku ikut ke sana ke depan ambil makanan itu. Nih, makan lagi gitu. Habis ketakutan pasti kamu lapar. Makanya ya wes tadi sekalian tak pesenin. Ya, nanti memang aku udah mau pulang kata Mas Agus. Terus gimana? Ya itu kosan ini tuh kosong, nggak ada penghuninya sama sekali. Lah itu sendal siapa? Itu sendal anak kosan dulu ditinggalin kata si Mas Agus. Dan itu yang kamar itu gimana Gus? Ya itu paling sering tuh itu. Aku pertama tinggal di sini juga disapa sama dia. Kalau kamu kan, ya kamu yang ngedeketin ke sana kan. Kalau aku bukan, tak cuekin sampai akhirnya apa ngetok tahu Pian. Gus, serem Gus gitu. Ya memang begitu, dia itu ngetok malam-malam, tak bukain. Begitu tak bukain, asu kata si Mas Agus. Kuntilanak ya, ternyata itu kuntilanak. Itu tak tanya mau ngapain gitu. Aku mau tinggal di sini, kamu di sana. Udah gitu aja kata si Mas Agus. Hebat banget si Agus ini. Wah, dan ini kata si Mas Sofyan ya. Akhirnya sudah. Jadi begitu Pian, kamu mau tinggal sini boleh atau terserah kamu katanya. Enggak lah Gus, aku nggak tinggal di sini, aku tinggal di sana aja, di bedeng aja, di tempat anak-anak nanti besok. Ya wis lah, terserah kamu katanya. Akhirnya sudah, keesokan paginya Mas Sofyan pun bekerja gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak balik ke kosannya si Agus itu biarin aja lah Agus di sana sendirian. Dan ada di sana di parkiran itu ada sepeda motor lain. Itu bukan punya Mas Agus, itu nggak tahu punya siapa, ditinggalin di situ gitu. Ternyata sepeda motor itu udah rusak, ban depannya itu udah kempes dan sebagainya. Itu kayak gitu, dan akhirnya tinggal di bedeng sana sama karyawan-karyawan yang lain. Di situ tuh lebih menyenangkan daripada di kosannya Agus yang memang itu tadi angker banget. Itu aja satu cerita dari Mas Sofyan di Jogja sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.